Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adian, Dwitia, Fadia, dan Istiara siap membawa Anda menjelajahi berbagai kasus menarik yang telah kami diskusikan di ruang kolaborasi pada topik 4. Bersiaplah untuk mendapatkan wawasan baru yang mungkin menginspirasi kalian. Di tengah kemajuan zaman saat ini, ternyata masih banyak wilayah di Indonesia yang terbatas dalam akses listrik atau bahkan belum mendapatkan pelayanan jaringan listrik. Misalnya, pemerintah merilis data bahwa sebanyak 433 desa di Indonesia Timur belum memiliki akses terhadap listrik sama sekali. Beberapa daerah di Pulau Jawa juga masih belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Data yang dirilis oleh BPS menunjukkan belum ada satu pun dari 34 provinsi di Indonesia yang seluruh warganya mendapatkan aliran listrik. Provinsi paling rendah adalah Nusa Tenggara Timur, di mana hanya 92,5% daerahnya yang mendapatkan aliran listrik. Salah satu contohnya adalah Desa Keluh, Kabupaten Flores Timur, NTT, yang belum pernah tersentuh akses listrik. Oleh karena itu, di wilayah tersebut tidak ada sekolah yang menggunakan teknologi beraliran listrik seperti internet, komputer, proyektor, dan lain-lain. Pertanyaannya, jika Anda adalah seorang pendidik di salah satu sekolah di wilayah tersebut, dengan keterbatasan yang ada, bagaimana Anda mengaplikasikan pembelajaran daring dan bauran? Menurut kelompok kami, solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan tetap melakukan pembelajaran luring. Hal ini karena permasalahan tersebut bukan hanya pada jaringan internet, melainkan tidak adanya listrik. Pembelajaran dapat dilakukan secara daring dengan memanfaatkan panel surya, tetapi hal ini dapat memunculkan kendala baru. Berdasarkan jurnal yang kami baca, penerapan pembelajaran daring di SMP Negeri 7 Budong-Budong yang termasuk wilayah 3T mencoba berbagai macam media untuk digunakan sebagai alat pembelajaran. Di antaranya aplikasi WhatsApp, Facebook Messenger, bahkan sempat membuat video pembelajaran. Namun karena kepemilikan telepon genggam yang terbatas dan jaringan internet yang tidak memadai, akhirnya pembelajaran tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Sebagai pendidik di wilayah yang memiliki keterbatasan akses listrik dan teknologi, menerapkan pembelajaran memerlukan kreativitas dan adaptasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pembelajaran media luring melalui paket pembelajaran cetak dengan membuat modul, lembar kerja siswa, atau bahan ajar berbasis cetak untuk dibagikan kepada siswa secara langsung. Kemudian dengan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar melalui pembelajaran kontekstual, yaitu memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar matematika melalui aktivitas sehari-hari. Kasus 2. Sekolah SMA Mandiri Jaya merupakan sekolah yang terletak di tengah kota. Sekolah tersebut mendapatkan fasilitas berupa laptop dari pemerintah setempat guna meningkatkan literasi teknologi peserta didik. Kepala sekolah pun memerintahkan pendidik untuk dapat mengimbangi kebutuhan peserta didik. Salah satunya dengan mengimplementasikan pembelajaran daring atau bauran. Namun, sebagian besar pendidik tidak tahu harus memulai dari mana. Selain itu, kesenjangan teknologi juga terjadi pada pendidik senior, di mana mereka belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kedua hal tersebut membuat pemanfaatan teknologi di SMA Mandiri Jaya belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pertanyaannya, tuliskan solusi yang akan Anda berikan terkait masalah kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya. Menurut kelompok kami, solusi untuk mengatasi kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya bisa dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, mengikuti pelatihan dasar dan lanjutan. Untuk pendidik seperti pelatihan dasar bagi pendidik yang belum terbiasa dengan teknologi, dan pelatihan dasar lanjutan untuk pendidik yang lebih familiar dengan teknologi, seperti Google Classroom, Zoom, dan penggunaan perangkat lunak yang lebih canggih agar interaktif. Yang kedua, pendampingan langsung atau mentoring. Pendampingan oleh pendidik yang lebih berpengalaman untuk membantu pendidik yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Yang ketiga, pembentukan tim teknologi di sekolah dengan membentuk tim yang terdiri dari guru berpengalaman
dan staf IT untuk memberikan dukungan teknis. Yang keempat, sumber daya pembelajaran online dan offline dengan menyediakan akses ke platform pembelajaran digital. Contohnya seperti Google Classroom, Edmodo, dan materi pembelajaran offline seperti modul cetak, buku panduan untuk mendukung pendidik yang kurang terbiasa dengan teknologi. Dan solusi yang kelima yaitu pemanfaatan pembelajaran bauran atau blended learning dengan cara menggabungkan pembelajaran tatap muka dan daring untuk meningkatkan fleksibilitas dan interaktivitas pembelajaran. Studi kasus 3. Guna meningkatkan kemampuan literasi, sekolah SMP Sukasari membiasakan peserta didik untuk memperoleh informasi dari membaca. Seperti halnya Bu Marsina, pendidik yang mengajar mata pelajaran IPA terpadu di kelas 8A, dia mewajibkan peserta didik untuk membaca buku paket mata pelajaran IPA terpadu sebanyak 10 lembar setiap harinya. Namun, saat sekolah melakukan uji kemampuan literasi, hasil yang diperoleh oleh kelas 8A masih terbilang rendah. Setelah ditelusuri, masalah utama yang dialami oleh peserta didik kelas 8A yaitu kurang motivasi untuk membaca bermakna dan merasa jenuh dengan kegiatan membaca yang monoton. Di sisi lain, Bu Marsinat pernah melakukan survei yang menyatakan bahwa 85% peserta didik untuk kelas A senang membaca komik atau novel via web atau aplikasi. Pertanyaannya, solusi apa yang akan Anda tawarkan untuk meningkatkan motivasi membaca peserta didik kelas 8A? Kaitkan jawaban Anda dengan materi yang telah Anda pelajari. Memanfaatkan teknologi dengan menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring yang mengintegrasikan materi dari berbagai platform digital. Misalnya, siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui Google Classroom dan ataupun Wattpad. Yang kedua, menggunakan teknologi gamifikasi untuk membaca atau metode yang sangat efektif dalam meningkatkan motivasi siswa, terutama bagi mereka yang merasa jenuh dengan tugas-tugas monoton. Memanfaatkan gamifikasi dengan menggunakan aplikasi seperti Classcraft atau Kahoot yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan poin atau penghargaan berdasarkan aktivitas membaca mereka. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.